kelas 12 IPA 1. Di video kali ini saya akan melaporkan hasil praktikum saya mengenai pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung. Tujuan dari praktikum ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor luar apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Alat bahan yang digunakan ada gunting, spidol, botol spray, jagung, air, kapas, dan media tanam dari botol. Langkah pertama, berilah label pada media tanam dengan kode A, B, dan C. Langkah yang kedua, rendam jagung dengan air selama 24 jam. Langkah ketiga, masukkan kapas ke dalam botol yang telah diberi label. Langkah keempat, semprot kapas tersebut dengan air menggunakan botol spray. Langkah yang kelima, masukkan jagung ke dalam botol yang sudah diisi kapas dengan jumlah jagung yang sama. Letakkan jagung A dan B di luar ruangan yang terkena sinar matahari, sedangkan jagung C diletakkan di dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari. Berdasarkan diagram ini, tinggi jagung dari hari pertama hingga hari ke-14 mengalami kenaikan yang signifikan. Jagung yang paling tinggi adalah jagung pada botol C, dengan tinggi pada hari ke-14 ialah 39 cm. Pada grafik, tanaman C ditunjukkan dengan diagram batang berwarna biru tua. Sedangkan tanaman jagung yang paling pendek adalah tanaman jagung pada botol B dengan tinggi akhir pada hari ke-14 adalah 25,3 cm. Pada grafik ditunjukkan dengan warna biru muda. Berdasarkan diagram, jumlah cabang tanaman jagung dari hari pertama hingga hari ke-14 mengalami peningkatan. Pada hari ke-14, jumlah cabang jagung pada botol A, B, dan C mengalami kesamaan, yaitu dengan jumlah 4. Berdasarkan grafik ini, jumlah daun jagung dari hari pertama hingga hari ke-14 mengalami peningkatan, di mana pada hari ke-14 jumlah daun pada tanaman jagung A, B, dan C mengalami kesamaan, yaitu dengan jumlah daun yang 4. Cahaya diperlukan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis dan fotomogenesis. Dengan cahaya, tumbuhan mendapatkan nutrisi dan juga energi. Tanpa adanya cahaya akan terjadi etiolasi, yaitu pertumbuhan cepat yang tidak normal seperti yang terjadi pada gelas C. Cahaya matahari tidak dapat mempercepat pertumbuhan tanaman, namun membantu tanaman tumbuh sehat dan normal seperti yang terjadi pada tanaman di gelas A. Seluruh makhluk hidup membutuhkan air, tak terkecuali tumbuhan. 70% tubuh tumbuhan tersusun atas molekul air. Air berfungsi sebagai bahan baku tanaman dalam proses fotosintesis dan juga dapat menjaga kelembapan tumbuhan agar tidak layu. Air juga yang mengantarkan unsur mineral ke daun. Apabila tumbuhan kekurangan air, maka proses pertumbuhannya akan terganggu karena kekurangan nutrisi dan juga kekurangan kelembapan. Tumbuhan yang kelebihan air tanpa penyinaran cahaya yang cukup akan memiliki batang yang tinggi dan kecil. Akan tetapi, tumbuhan yang mendapat penyinaran cahaya yang cukup tetapi kekurangan air akan menjadi layu dan pertumbuhannya melambat. Sedangkan tumbuhan yang mendapat cahaya dan air yang cukup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Kesimpulan, jagung memiliki fitur ketertambahan hipogéal. Cahaya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung. Apabila jagung mengalami kelebihan ataupun kekurangan cahaya, maka proses pertumbuhan dan perkembangannya pun akan terganggu. Begitu juga dengan air, serta faktor-faktor luar lainnya yang mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung. Sekian laporan praktikum dari saya. Semoga hal ini bermanfaat dan thank you for watching.